salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, ada yang pimpinan opini, yang mewakili, ya. Dari mana saya yang mewakili? Undangannya? Undangannya banyak. Rektor, kita, rektor. Yang saya hormati dari rektor ada juga, dari universitas ada ya. Yang saya hormati para camat se-Kabupaten Banggai yang sempat hadir, kemudian dari perusahaan ya Pertamina PP ya. Sini duduk kosong ya. Pengurus Komisi Pengelolaan ACE Kabupaten Banggai ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebenarnya acara ini sangat penting, makanya kita mengundang semuanya. Tapi ya begitulah, kalau sudah mau dibilang pilkada kadang-kadang ada yang hadir, ada yang tidak. Nanti kalau sudah dibilang menang, semua rame-rame hadir. Tapi kalau masa-masa seperti ini ya kita hitung. Tapi itu bukan rintangan buat kita dalam rangka membangun Kabupaten Banggai. Ya. Karena memang ada orang mau berteman dengan bupati itu karena keinginan untuk membangun daerah, tetapi kebanyakan orang berteman itu karena pengen jabatan. Bisa dicatat. Oleh sebab itu, ini saya berikan apresiasi kepada sekretaris ya, ini saya ketuanya, tapi ini sekretarisnya, tapi beliau yang ahli. Bahkan saya lupa kalau saya itu ketua KPA. Jadi beberapa hari minggu yang lalu, sebulan yang lalu, saya memberikan sambutan sama seperti ini. Saya berikan yang terhormat ketua KPA. Saya pikir beliau ketua KPA. Ternyata dia bilang bapak yang ketua KPA. Aktif sekali ibu ini, udah pensiun? Ya, sudah pensiun tapi tetap aktif ya. Aktif terus Bu. Ini kan program kemanusiaan yang kita lakukan ya. Kita sengaja mengundang Bapak Ibu semuanya. Saya ingin memberikan informasi, apalagi yang hadir ini para camat. Dan ini jangan hanya sampai di sini Pak Camat ya. Tetapi setelah ini juga disampaikan kepada semua masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Apalagi kalau saya tidak salah camat juga ini anggota KPA ya. Kenapa ini terus giat kita lakukan, bergerak bersama komunitas untuk mengakhiri AIDS di 2030. Ini program kita yang cukup panjang. Di akhir-akhir ini AIDS yang ada di Kabupaten Banggai itu berkembang besar ya. Sekarang itu data kita kurang lebih 500 orang kalau nggak salah ya, 600 lebih itu yang terdata, di luar yang tidak terdata. Sementara persentasenya 1 banding 100. Jadi kalau ada 1 orang terdata, berarti sekitar 100 orang berada di sekitar itu yang tidak terdata. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau ada 600 berarti sekitar 6.000 dari 280 jiwa yang ada di Kabupaten Banggai. Ini sangat-sangat besar ya. Kadang-kadang orang memang malas untuk melaksanakan pengobatan kalau dia sudah kena AIDS, karena kondisi psikisnya lah yang tidak mampu berhadapan dengan tenaga-tenaga kesehatan, malu lah, takut dikucilkan dan lain sebagainya ya. Ada kekhawatiran kita bahwa kalau ini terus berkembang, ini akan menghambat pertumbuhan generasi-generasi ke depan. Apalagi data terakhir yang banyak terindikasi itu adalah anak-anak remaja, mulai anak SMA, bahkan ada yang SMP. Ini menjadi beban berat buat kita, tanggung jawab kita semua ya, apalagi kita selaku pimpinan daerah, pimpinan wilayah ya. Makanya pertemuan ini rutin kita lakukan. Kalau bulan lalu kemarin kita mengumpulkan semua ketua-ketua OSIS yang ada di sekolah-sekolah.
Nanti juga Pak Camat setelah kembali buat kegiatan yang sama untuk para OSIS itu sekolah-sekolah. Ya biasalah namanya anak remaja yang pengen mencoba-coba barang ini kan enak atau tidak. Nah itu masalahnya, tanpa mereka diberikan bekal. Di Indonesia, kalau kita berbicara seks itu tabu. Indonesia, pokoknya tabu sekali lah, yang sangat sakral. Berbeda dengan di luar negeri, sudah ada pendidikan seks ketika mereka mau memasuki masa remaja. Sudah diberikan pendidikan seks itu begini, seks ini sampai kepada orang yang mencoba disampaikan, karena kita tidak bisa melarang. Mana bisa kita awasi anak-anak kita satu kali jam, kan nggak mungkin. Tapi minimal disampaikan, kalau misalnya ya secara keagamaan kita sampaikan, tetapi ya namanya anak remaja. Siapa yang tidak mencoba? Kita semua melalui masa remaja. Pernah kan mencoba kan masa remaja? Ada yang tidak? Coba saya mau katakan kalau ada yang tidak. Termasuk saya juga mencoba dulu kan masa remaja. Ya sama seperti kita semuanya. Tetapi pembekalan inilah yang perlu kita sampaikan. Tetapi kalau misalnya kita sukses, makanya kalau di dalam hukum Islam itu, barang siapa orang yang bisa menjaga anak perempuannya dengan baik sampai dengan masa perkawinan, tidak ada jaminannya kecuali surga. Itulah juga yang saya sampaikan kemarin, ya, utamanya para anak-anak wanita. Dan AIDS ini, HIV ini, kalau dia kena anak laki-laki itu kelihatan ada dampak yang dirasakan. Tapi yang perempuan tuh nggak ada, dia nggak tahu kalau dia HIV, terkecuali diperiksa. Tapi kalau laki-laki itu akan terasa, ya. Dan ya saya pokoknya Pak sudah susah lah. Kita pasti dikucilkan lah orang kalau misalnya kita. Makanya orang takut sekali. Terkecuali dia sudah sangat menderita, dampaknya sudah mulai terasa, baru dia pergi ke tenaga medis. Tetapi sepanjang tidak ada dampak, dia tidak akan ke medis. Diam. Karena dia takut terdata. Karena ketika tenaga kesehatan memeriksa ada, maka mereka akan terdata di tenaga kesehatan maupun di kita sebagai komisi penanggulangan AIDS. Ya. Karena kita tidak ingin ada penyebaran yang lebih lanjut ke teman-teman lain, ke masyarakat lain. Oleh sebab itu beban ini sangat berat, ya, karena ini ada tugas mulia yang akan kita sampaikan. Maka mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu ini akan dicatat sebagai ibadah. Ya. Jadi jangan ikut-ikut yang tidak mau hadir, biarkan saja mereka. Ya. Mungkin mereka punya kesibukan. Coba kita selalu berpikiran positif, ya. Positive thinking bahwa ketika ada teman yang tidak hadir, mungkin karena kesibukan. Tetapi di akhir-akhir ini saya sering membuka acara, memang banyak yang tidak hadir. Ya, utamanya para pimpinan OPD itu banyak sekali, jarang-jarang hadir. Ya. Tapi itulah, ketika kita diberikan beban tanggung jawab, yang harus ada di kepala kita bahwa ini untuk daerah. Kan saya terus terang kalau bukan berpikir untuk daerah, untuk masyarakat Kabupaten Banggai, tidak mau lagi saya jadi bupati. Capek, mulai pagi sampai tengah malam begitu terus. Makanya seorang pemimpin itu doanya itu makbul. Iya. Coba baca-baca itu, doa seorang pemimpin itu mau, doa bapak-bapak itu lebih makbul dari doanya imam. Karena begitu banyak beban yang harus kita pikul. Ya. Di dalam Islam disampaikan bahwa sekali ibadahnya pemimpin yang hadir sama dengan setahun ibadahnya ahli ibadah. Ya, jadi Bapak tidak usah pikir, pokoknya Bapak jadi camat, kerja saja. Tidak usah pikir-pikir tuh ada uang atau tidak usah. Datang sendiri Pak, yang penting ikhlas. Ikhlas saja, kerja saja lah. Datang sendiri uang itu. Tetapi kalau yang ada pikiran kita uang dulu, justru uang itu keluar. Ya. Coba kalau Bapak ikhlas itu bekerja, insya Allah paling tidak sehat, yang udah paling tidak. Mau di apa banyak uang kalau kita tidak sehat? Mau makan tidak bisa, mau minum tidak bisa. Tapi kalau kita sehat, walaupun cuma ikan asin rasanya nikmat. Gitu. Betul tidak? Coba rasa nikmati.
keikhlasan. Saya juga berpikir kadang-kadang ya, karena mungkin terus terang saya lillahi ta'ala, saya ikhlas melaksanakan kegiatan ini. Walaupun kadang-kadang saya pikir, aduh capek sekali kehidupan dengan keluarga, kadang-kadang saya tidak bisa jalan-jalan, keluarga saya pergi jalan-jalan, kita hanya itu karena memikirkan masyarakat. Belum lagi tidur orang bilang sana banjir, tuh belum lagi sementara lagi nyanyi orang kirim lagi itu apa jalan yang ditanam pisang-pisang itu lah. Dia pikir orang kali ini uang di Pemda ini simsalabim jadi semuanya. Tetapi ya itulah, memang momen-momen pilkada ini ada saja. Tadi pagi-pagi ini baru bangun saya lihat WA ini ada orang menyeberang di sungai. Terus mau bikin apa? Memang saya harus pikul ke orang-orang. Ada lagi di banjir di Kawiwangi. Ya sudah waktunya apa? Tidak ada orang mau banjir, siapa mau banjir? Tetapi itulah kehidupan rotasi dunia seperti itu. Silih bergantinya siang dan malam, silih bergantinya musim kemarau dan musim penghujan. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang besar. Tidak ada yang dipikir. Jangan kalau banjir bilang, oh bupati banjir. Saya mau pikir bagaimana itu hujan. Ketika kemarin kemarau kering semua sawah, dikirim juga ke saya kering. Saya mau pikir bagaimana. Semua ini ada Tuhan yang mengatur. Itu harus kita percaya. Tidak boleh tidak percaya, harus percaya. Tapi itulah dibilang tanda-tanda kebesaran Tuhan. Makanya manusia banyak-banyak bersyukur. Kalau kita yang pegang ini hujan, barangkali kita bisa atur, jangan hujan di sana, jangan hujan di sini. Banyak-banyaklah mensyukuri nikmat Allah. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, insya Allah nikmat itu akan ditambah yang datangnya tidak disangka-sangka. Ini betul itu ya. Jadi dia Bapak Ibu saya sampaikan para camat nih pemimpin masa depan, makanya saya berulang-ulang sampaikan ya. Oleh sebab itu mari kita ikuti, nanti ada pemateri. Mana pematerinya siapa? Sudah hadir. Pemateri. Materi sudah. Jangan sampai kita sampai bisa ternyata pematerinya juga belum datang. Terima kasih para pembawa materi ya. Dan saya pikir Pak Camat semuanya ikuti, karena dari pemateri itulah ilmu yang kita dapat untuk kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di desa-desa dan wilayah-wilayah ya. Saya mohon maaf juga, harusnya jam 8, tapi saya yakin jam 8 Pak Camat belum sampai, makanya saya agak berleha-leha. Dari bukan itu, saya tadi bangun pagi sudah terima tamu, banyak tamu di rumah. Kemudian yang berikutnya paskibraka baru di sini. Saya mohon maaf atas keterlambatan kegiatan ini. Apalagi? Baik Bapak Ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Tapi saya mau buka dialog Pak Camat. Ini kebetulan camat-camat nih, jarang-jarang kita ketemu. Ada yang mau ditanya sama saya? Di luar dari kegiatan HIV apa semuanya? Ayo sambil makan minum. Saya buka.